Tes 1 2 3. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama CV di sini. Setelah kita tadi malam ya kita melihat suatu data yang cukup mengejutkan karena itu adalah pertama kali dalam 5 tahun, hampir 6 tahun ya aku trading dari 2019. Itu ada penurunan untuk data CPI yang 0,4%. Bayangin. 2,8 ke 2,4 tuh gila banget turunnya 0,4%. Karena biasanya paling banyak itu 0,3% itu pernah waktu 2021 gitu ya. Dan penurunan ini ya harusnya menjadi landasan ya kalau inflasi itu udah turun dan mengarah kepada cut rate atau pemotongan suku bunga ya kan kayak gitu. Nah, cuman yang menjadi permasalahan, mungkin banyak yang bertanya, Bang, kenapa setelah CPI-nya turun, marketnya nggak naik-naik gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Kita lihat apakah akan naik atau enggak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya data CPI tadi ya, aku berharap itu bukan sebuah manipulasi. Karena bisa aja ya manipulasi, apalagi data bagus, orang udah pada ngelong, kemudian termanipulasi, bam, selesai. Di long squeeze kan dulu baru naik gitu. Tapi nyatanya kalau kita melihat chart pada hari ini itu tuh nggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu brutal atau volatile gitu. Ada sih penurunan dikit-dikit ya, mungkin agak balik-balik dikit lah ya. Karena plan kita yang kemarin kan ada juga plan untuk retestnya. Oke, langsung saja kita ke chartnya. Well bro ya, tadi malam kita buat buat plan ya. Nah, ini plan cadangan kalau misalnya tadi malam tuh jebol. Ya, plan kita adalah tadi malam itu Bitcoin itu retest gitu. Ya, retest kemana? Retest ke sini gitu, maksimal ke 799 atau 80. Tapi ternyata dijebolin tuh sampai 785. Habis itu baru naik. Ya, ini udah jelas ya, sebuah manipulasi. Nah, kenapa ada buat garis ke atas Bang, plan 1 tanpa retest? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah news. Sejatinya aku yakin setelah news, apalagi good news, itu pasti akan dimanipulasi ke bawah dulu. Begitu juga dengan bad news atau data yang jelek gitu. Biasanya tiba-tiba pura-pura pump, habis itu baru terjun. Kalau sekarang harusnya apa? Ya sekarang harusnya memang terjun gitu. Memang harusnya terjun habis itu naik gitu. Ya, nah jadi untuk sekarang kalau kita memperhatikan ya, ini melihat ada pola, ada di sini nih RBS yang mau mengangkat harga gitu. Jadi kita telanjangin lagi chartnya ya, kita tarik lagi Fibonya dari atas. Dari sini kita tarik lagi sampai ke sini ya, dia masih mau OTW ke Fibo 0,5-nya. Yang mana Fibo 0,5 ini ya possible adalah sebuah, let's say ini adalah sebuah magnet. Kenapa? Karena Fibo 0,5 itu adalah middle-nya. Jadi dia selalu akan menjadi magnet untuk retest. Ya, kalau dari bawah retestnya ke 0,5, kalau dari atas juga retestnya ke 0,5 baru mantul lagi. Kayak gitu, ya. Nah, jadi ya penggunaannya tergantung gitu. Apakah untuk penurunan atau kenaikan. Nah, kalau ini kita bisa mencari penurunannya. Misalnya ini tariknya 1. Ini kenaikan ya. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat dari yang lebih kecil, dia sekarang lagi retest Fibo 0,5 juga. Possible nggak dia akan naik setelah ini? Possible aja. Kalau misalnya kalian buat plannya kayak gini gitu ya. Nah, buat plannya kayak gini dengan target kenaikan akan berada di sekitar 86.000. Ya, tapi ini Fibonya tipis banget karena kalian tariknya swing high ke swing low di sini. Hanya untuk HL-nya ya. Paham ya maksudnya HL ini kan HH, higher high. Ini kan higher low. Ya, kalian cuma narik waktu higher low-nya ini, bukan ketika dia membentuk suatu trend gitu. Dan kenaikan selanjutnya ini pasti membentuk HH lagi atau higher high lagi gitu. Tapi aku nggak saranin pakai Fibo yang setipis ini karena ini nggak dalam suatu trend atau nggak dalam suatu structure. Kalau ini baru di dalam suatu structure gitu. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, kalian bisa nunggu longnya di area sini lagi atau mau FOMO ya cari-cari di sebelah sini juga bisa. Dengan target kenaikan yaitu adalah masih sama di sekitar 83.000 sampai dengan 83.000 sampai dengan 85.000. Oke. Nah, ini target untuk BTC aku ya. Nah, biarpun nanti let's say dia turun lagi ya,
Selagi dia nggak menjebol area Fibo 0,2, dia akan tetap uptrend. Kenapa? Karena secara structure dia sudah membentuk HH, higher high, dan kemudian secara higher high, higher low, dan harusnya higher high lagi gitu. Oke, kita kan mau lihat emas juga apakah udah berefek gitu. Kalau kita lihat emas, yes, udah berefek, udah sesuai dengan plan kita yang tadi malam ya. Dan emas OTW 2988. Hari ini berarti emas all time high lagi ya. Hari ini emas all time high lagi ya. Tapi ada gap di sini ya. Dia berhasil nge-break resistennya. Kenapa? Karena good news. Kita lihat di XY atau indeks dolar. Kita lihat apakah sudah terjadi pelemahan yang luar biasa. Yes. Ya, target kita udah kena hit untuk di XY atau dolar ini. Ya, kalian bisa lihat bahkan terjebol di bawahnya. Yang artinya ini harusnya OTW bullish untuk Bitcoin. Oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk klik dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini. See you next video. Bye-bye.